Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimu salihat wa bifadlihi tatanazzalu al-barakat wa bihaqqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alayha wa awjaba tabshir biha. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بَلَّغَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَنَصَحَ الْأُمَّةَ وَكَشَفَ الْغُمَّةَ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهل وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengedukasikan semua umat manusia sehingga manusia mengetahui apapun kisah umat-umat terdahulu. Ini merupakan sebuah pelajaran penting kepada kita pada saat kita hidup di akhir zaman. Akan tetapi baginda Rasulullah SAW membekali kita dengan berbagai macam kisah. Di antara kisah yang akan kita bacakan pada subuh yang berbahagia ini adalah kisah Nabi Nuh. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan beliau adalah sosok yang satu-satunya akan kita cari nanti di hari akhirat. Pada saat nanti Rasul menjadi saksi tentang keimanan kita kepadanya, bahwasanya Rasul akan menjadi saksi keimanan kita kepada Allah, maka dengan berselawat merupakan salah satu upaya kita menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kelak nanti kita akan diakui sebagai umatnya. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Para asatiz yang saya muliakan dan jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan surat An-Nuh ayat 25 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilun nar. Dan dikarenakan kesalahan mereka ughriqu, dan mereka itu akan ditenggelamkan di dalam api neraka. Fa udkhilun nar, dan mereka itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 30 halaman 129 beliau menjelaskan, wa'lam anna taqdim qawlihi mimma khati'atihim, pada saat Allah mendahulukan mimma khati'atihim, bahwasanya dikarenakan kesalahan mereka, liyubaina, itu untuk menjelaskan bahwasanya annahu lam yakun ighraquhum bitufan illa min ajli khati'atihim, bahwasanya ditenggelamkannya orang-orang kaum Nabi Nuh
di dalam banjir besar itu bukan dikarenakan hanya kesalahan-kesalahan mereka saja. Fama kana minal munajjimina inna dzalika innama kana bisababi in annahu inqadha fi dzalikal waqt nisfu daril ardh. Bahwasanya ada orang yang beranggapan kaum Nabi Nuh itu ditenggelamkan bukan dikarenakan kesalahan mereka. Ini pendapat sebagian orang-orang yang mengatakan bahwasanya kaum Nabi Nuh itu ditenggelamkan dikarenakan memang ada fenomena alam yang terjadi pada masa itu. Ada orang yang berpendapat seperti itu. Jadi kaum Nabi Nuh itu ditenggelamkan itu bukan dikarenakan kesalahannya. Coba bayangkan, ada orang yang mempunyai pendapat seperti itu. Kenapa juga terjadi tenggelam? Karena ada fenomena alam. Banjir itu disebabkan dikarenakan hujan yang tidak berhenti-hentinya dan ada sumber air yang keluar dari dalam bumi, sehingga apa yang terjadi? Maka pada saat itu terjadilah banjir besar. Apa yang mengakibatkan banjir besar tersebut? Karena ada beberapa lempengan bumi itu akan terjadi retakan dan pecah sehingga terbelahlah benua. Ini alasan orang-orang yang mengatakan, padahal sesungguhnya Allah sudah menjelaskan mimma khati'atihim, dikarenakan kesalahan-kesalahan mereka ughriqu, mereka itu ditenggelamkan di dalam banjir besar. Ini sudah sangat jelas. Allah memberikan ketegasan dan pelajaran kepada kita yang hidup bahwasanya umat-umat terdahulu dikarenakan kesalahan mereka itu diberikan langsung balasan oleh Allah dengan azab yang langsung diberikan. Apa kesalahan mereka? Kalau seandainya kita membacakan surat Nuh tersebut mulai dari ayat 21, Allah menjelaskan, qala Nuh rabbi innahum asawni. Dan pada saat itu Nuh berkata, wahai Tuhanku, innahum asawni, mereka itu bermaksiat, tidak mau mengikuti perintahku. Wattaba'u, dan mereka mengikuti man lam yazidhu maluhu wa waluhu, orang-orang yang tidak bisa memperbanyak harta dan anak. Ini yang diikuti oleh kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh mengikuti orang-orang yang tidak bisa memperbanyak anak dan harta. Kenapa? Karena pada saat kaum Nabi Nuh itu diajak untuk beriman kepada Allah, mereka itu mempunyai sebuah obsesi untuk menjadi orang yang kaya. Dan obsesi kaum Nabi Nuh itu adalah untuk mempunyai anak yang banyak. Ini obsesi. Obsesi tersebut ternyata bukan hanya dimiliki oleh kaum Nabi Nuh. Obsesi tersebut juga dimiliki oleh manusia sepanjang masa. Manusia itu paling bangga, terlebih orang Aceh, Bapak Ibu. Orang Aceh kalau sudah ketemu kawan lamanya setelah sekian puluh tahun, apa yang ditanya? Bukan berapa orang istrinya, paduk bro katanya. Itu pertanyaan orang Aceh. Paduk bro katanya. Nggak pernah ditanya paduk bro kapurumu. Kenapa? Karena menjadi obsesi dan menjadi sebuah kebanggaan pada saat seseorang itu mempunyai anak yang banyak. Hal tersebut juga dimiliki oleh tradisi orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu menertawakan dan mencemooh Nabi Muhammad sewaktu anak Nabi Muhammad Ibrahim yang meninggal dunia. Mereka menertawakan bahwasanya Muhammad sudah tidak mempunyai keturunan. Ini adalah sebuah tanda. Dan bayangkan kaum Nabi Nuh, kesalahannya tidak mau mengikuti Nabi Nuh dan mengikuti orang-orang yang tidak bisa membuat mereka banyak anak dan banyak harta. Illa khasara, dan konsekuensinya pada saat mereka mengikuti orang-orang tersebut hanya akan ada kerugian kepada mereka. Wa makaru makran kubbara, dan mereka sering melakukan teori konspirasi, membuat berbagai macam skenario, membuat berbagai macam drama. Betapa banyak hari ini
konspirasi itu dilakukan hanya untuk menenggelamkan Islam. Ada salah satu institusi di negeri ini yang sudah dilayangkan ratusan surat kepada institusi tersebut, tapi tidak pernah diopen. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan pada saat Allah menunjukkan skenarionya, kebobrokan institusi tersebut terbongkar dengan sendirinya tanpa ada yang mengadu. Padahal mereka semuanya adalah dari dalam siklus dalam sebuah agama yang sama yang tidak mungkin akan membongkarkan kasus ini. Ini janji Allah. Allah menunjukkan sehebat apapun konspirasi yang dirancang oleh manusia, maka jangan pernah kita bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kaum Nabi Nuh, mereka terdahulu itu melakukan berbagai macam konspirasi. Wa makaru makaran kubara, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat luar biasa. Wa qalu, dan mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum, jangan pernah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ini konspirasi yang paling terbesar. Hari ini betapa banyak kita disusupi dengan pemahaman-pemahaman. Enggak perlu taat sama Allah, selama taat sama pemimpin, maka itu akan menghasilkan kesuksesan di dalam kehidupan. Betapa banyak orang yang meninggalkan Allah dikarenakan hanya ingin mendapatkan jabatan. Betapa banyak orang yang meninggalkan Allah dikarenakan hanya ingin mendapatkan harta. Betapa banyak orang meninggalkan Allah hanya dikarenakan ingin mendapatkan wanita yang dicintai. Tega meninggalkan Allah hanya dikarenakan ingin mendapatkan kerak dunia ini. Dan ini yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna, dan jangan kalian meninggalkan Wadda. Wadda ini adalah berhala mereka. Wala suwa'an, suwa'an ini adalah sembahan mereka. Wala Yaghuth, dan Yaghuth ini adalah sembahan berhala-berhala mereka juga. Wala Ya'uqa wa Nasra, dan Nasra, dan kesemua itu adalah Tuhan-Tuhan dan sesembahan-sesembahan yang dijadikan oleh kaum Nabi Nuh, yang mereka jadikan sebagai Tuhan mereka. Waqad adallu katsira, dan kaum Nabi Nuh itu telah memberikan kesesatan yang sangat luar biasa. Wala tazidul zalimina illa dhalala, dan janganlah engkau tambahkan orang-orang yang zalim itu lebih banyak lagi. Coba bayangkan, pada saat Nabi Nuh mengajak kaum-kaumnya dan kaumnya ini tidak mau untuk mengikuti apa yang diserukan oleh Nabi Nuh, maka Nabi Nuh pada saat itu meminta, ya Allah, jangan engkau jadikan orang yang zalim di atas muka bumi ini bertambah lebih banyak. Kenapa? Karena pada saat orang yang zalim itu menguasai bumi ini, maka mereka akan memaksakan kezaliman tersebut kepada para pengikut-pengikutnya. Ini adalah konsekuensi. Pada saat ada seorang pemimpin yang zalim menguasai dunia, menguasai sebuah institusi, menguasai sebuah perusahaan, maka penguasa tersebut akan memberikan tekanan terhadap kezaliman-kezaliman terhadap umatnya, terhadap pengikutnya, terhadap karyawannya. Maka bersyukur pada saat ada pemimpin yang saleh mengajak kepada bawahannya untuk senantiasa takwa kepada Allah. Maka oleh sebab itu, doa yang harus kita panjatkan para jemaah yang dirahmati Allah itu adalah untuk diberikan kepada kita pemimpin yang saleh. Dengan kepemimpinannya itu bisa bertambah keimanan masyarakat kepada Allah dan kepada Rasul. Ini yang harus kita pintakan. Jangan sampai terjadi pemimpin yang sama sekali tidak mau peduli tentang agama Allah.
yang sama sekali tidak mau memperjuangkan agama Allah, yang sama sekali tidak mau berjihad, nahi mungkar terhadap agama Allah. Kalau amal ma'ruf itu mungkin bisa dilakukan, tapi pada saat tatanan nahi mungkar ini sulit dilakukan, dikarenakan akan mendapatkan protes yang besar. Salah satu institusi yang melakukan nahi mungkar tersebut adalah di Kodim 0103. Di bawah Bapak Dandim tersebut, beliau melakukan yang dinamakan dengan nahi mungkar. Ada beberapa anggota TNI yang melakukan praktek ribawi. Kita sudah melakukan sosialisasi, ceramah, bahwasanya riba itu merupakan sesuatu yang memang diharamkan. Namun pada saat beliau melakukan nahi mungkar, apa yang dilakukan? Dipanggil semua anggota yang terlibat di dalam transaksi riba tersebut, diingatkan untuk tidak melakukan lagi. Dan pada saat masa tenggang waktu yang diberikan itu tidak juga diopet, maka mereka dipanggil dan diberikan sanksi. Ini yang dinamakan dengan nahi mungkar. Tentu pada saat nahi mungkar itu dilakukan, konsekuensinya apa? Akan timbul gejolak. Percayalah, pada saat umat Islam itu hanya melakukan amal ma'ruf, tidak ada respon dari orang-orang lain. Namun pada saat nahi mungkar kita laksanakan, maka itu sudah mulai ada respon. Kalau seandainya kita meninggalkan dua indikator tersebut, maka kita tidak akan pernah menjadi umat terbaik. Allah sendiri yang mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian itu akan menjadi umat terbaik ya, pada saat apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian itu akan menghalau orang-orang yang melakukan nahi mungkar. Maka selama kita tidak mau menjadikan pelajaran sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh itu diturunkan banjir yang sangat luar biasa, sehingga mereka itu semua tenggelam. Yang tidak naik ke dalam bahtera Nuh semua tenggelam. Dan bayangkan, teknologi yang dikreat oleh Nabi Nuh itu adalah teknologi yang sangat luar biasa. Teknologi yang bisa menampung semua spesies, baik itu makhluk, tanaman, binatang, manusia. Semua itu tertampung di dalam bahtera tersebut, sehingga terjadilah kesinambungan ekosistem jagat raya ini dengan bahtera tersebut. Banyak para ahli ilmuwan yang mengatakan bahwasanya bahtera Nabi Nuh tersebut dibangun melalui teknologi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, sebenarnya masih banyak yang ingin saya bacakan, dikarenakan Allah memberikan ujian kepada saya. Agak susah berbicara dikarenakan serak, dan seharusnya ini adalah sebuah pelajaran penting kepada kita semuanya. Dulu pada saat sehat begitu lantang suara kita keluarkan. Namun ini adalah sebuah ibrah kepada kita semuanya. Pada saat Allah berikan suara kepada kita dengan begitu mudah, betapa banyak suara tersebut yang kita gunakan untuk kita puji Allah. Dan betapa banyak di antara saudara-saudara kita diberikan suara bagus oleh Allah, namun dia gunakan bukan untuk memuji Allah, bukan untuk mengingat Allah. Sedih pada saat dia menyanyi dengan hura-hura sampai keluar urat lehernya itu keluar peluhnya. Tapi semua itu dilakukan bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, dan Allah tidak pernah mencabut nikmat tersebut. Hari ini Allah cabut nikmat tersebut kepada saya. Semoga senantiasa kita diberikan keimanan kepada Allah,
sehingga kita bisa bertambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dengan iman yang Allah berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.